Pendahuluan, legenda sang penunggu. Di pinggiran kota, terdapat sebuah jalan aspal yang membelah area hutan kecil. Di sana berdiri sebuah pohon beringin raksasa dengan akar gantung yang menjuntai seperti rambut kusut. Bagi para sopir angkot trayek 09, pohon itu bukan sekadar tanaman, melainkan pos bagi sosok yang mereka sebut Mbah Janggut. Aturan tak tertulisnya sederhana. Setiap kali melintas selepas maghrib, sopir harus membunyikan klakson 3 kali atau melempar koin sebagai simbol permisi. Awal konflik. Kedatangan sopir baru. Ketegangan dimulai saat Rian, seorang sopir muda yang skeptis dan ambisius, mulai bekerja di trayek tersebut. Rian sering mengolok-olok sopir senior seperti Pak Darman yang selalu komat-kamit berdoa saat lewat beringin. Rian sengaja tidak pernah membunyikan klakson, bahkan sering membuang puntung rokok tepat di bawah akar beringin tersebut. Ia menganggap semua cerita hantu hanyalah alasan sopir tua yang malas narik malam. Gangguan pertama. Penumpang misterius. Suatu malam sekitar pukul 23, Rian sedang mengejar setoran terakhir. Saat melintasi pohon beringin, lampu kabin angkotnya tiba-tiba berkedip. Di kaca spion tengah, ia melihat seorang wanita berbaju lusuh duduk di kursi paling belakang. Anehnya, Rian tidak merasa menarik penumpang sejak dari terminal. Ketika ia mencoba menyapa, wanita itu hanya menunduk dengan rambut menutupi wajah. Saat tiba di depan pemakaman setelah beringin, wanita itu minta turun. Ketika Rian menoleh ke belakang untuk menagih ongkos, kursi itu kosong, namun tercium bau Kamboja yang menyengat. Peningkatan ketegangan, teror fisik, gangguan mulai menimpa sopir-sopir. Lain karena kemarahan, penunggu pohon itu mulai meluap akibat ulah. Rian, Pak Darman mengalami kecelakaan tunggal karena merasa jalan di depannya lurus, padahal itu adalah tikungan tajam di dekat beringin. Sopir lain melaporkan bahwa angkot mereka tiba-tiba terasa sangat berat, seolah sedang mengangkut puluhan orang, hingga mesinnya berasap. Suasana di pangkalan angkot menjadi mencekam. Banyak sopir yang menolak menarik giliran malam. Puncak konflik, malam 1 Suro. Malam itu, Rian nekat beroperasi sendirian meski sudah diperingati. Saat melewati pohon beringin, mesin angkotnya mati total tepat di bawah naungan akar-akarnya. Suasana menjadi sunyi senyap, bahkan suara jangkrik pun hilang. Tiba-tiba, dari atas pohon, terdengar tawa melengking yang berpindah-pindah. Rian mencoba menghidupkan mesin, namun ia melihat melalui kaca depan. Sebuah sosok tinggi besar hitam dengan mata merah menyala sedang berdiri, menghalangi jalan. Sosok itu perlahan mendekat dan mencengkeram atap angkot hingga bodinya penyok. Di dalam kabin, tangan-tangan pucat mulai muncul dari bawah kursi, menarik kaki Rian. Dalam ketakutan luar biasa, Rian menyadari bahwa ia telah diundang masuk ke dimensi sang penunggu karena kesombongannya, anti klimaks, pertolongan dan penyesalan. Rian ditemukan pingsan di dalam angkotnya yang terperosok ke parit, dekat pohon beringin keesokan paginya oleh Pak Darman dan warga. Anehnya, meski angkotnya rusak parah, Rian tidak mengalami luka fisik, namun ia kehilangan suaranya bisu selama 3 hari. Di telapak tangannya terdapat bekas cengkeraman hitam yang tak hilang di sabun. Penyelesaian, aturan yang dihormati. Setelah kejadian itu, Rian berubah total. Ia berhenti menjadi sopir angkot dan memilih pekerjaan lain. Namun, kejadian itu menjadi pelajaran bagi semua sopir di sana. Para sopir angkot mengadakan syukuran selamatan di bawah pohon tersebut dengan bantuan tokoh adat setempat untuk mendinginkan suasana. Hingga kini, setiap angkot yang lewat selalu membunyikan klakson 3 kali bukan karena menyembah, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada penghuni alam yang berbeda, agar tidak saling mengganggu.